Selamat pagi, selamat siang. Oke, makasih Pak Gembala memberikan kesempatan buat kami boleh ada. Itu salah satu anak saya ikut juga yang dia pengubah lagu. Terima kasih Erlin. Pasti sudah sering dengar namanya. Karena setiap kali ada pelayanan fellowship di rumah Bu Erlin di daerah Hillsborough ya, Pak Gembala bersama Ibu Gembala pasti hadir menjadi berkat. Cuma kabarnya nggak bisa hadir karena malam perut tambah besar. Baik, terima kasih Erlin. Tiap kali kami ke San Francisco di area ada di rumahnya. Wah, keluarga besar Pak Pendeta Rudi Momondol ada juga. Hai Anya. Kata ya baik, siap belajar ya. Seringkali kita itu sibuk ngurusin setan. Kok nggak ada yang ngaku? Ya, saya ulangi. Seringkali kita ini sibuk ngurusin setan. Betul nggak? Ada masalah apa saja kita hadapi, itu setan, itu setan itu. Saya pernah belajar tahun 80-an yang lalu. Roh Kudus negur saya, Daniel, jangan dikit-dikit setan, dikit-dikit setan. Loh, ya bagaimana tidak? Karena dia sering ganggu, sering goda, betul tidak? Tapi ketika suatu saat Roh Kudus mengajarkan kepada saya menemukan sebuah prinsip hidup yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu pikul salib. Ternyata setan itu akan pergi sendiri dan tidak pernah berani dan bisa mengganggu kita kalau setan melihat kita pikul salib. Beda kan loh, bukan pakai kalung salib, beda. Ya, bukan pakai anting salib, gelang salib, tidak. Dan jangan sekali-kali ada di antara kita pakai kalung salib yang 1 meter panjangnya. Wih, orang lari semua itu melihat kita. Nah, bukan salib itu tandanya. Silakan, siapa yang mau pasang apa itu kayu salib, bentuk salib di rumah kita, di atas semua pintu sampai pintu WC ada salibnya juga. Percuma, setan tidak akan pergi kalau hanya melihat tanda salib itu. Sebab yang setan takut kalau salib itu ada di hidup kita. Katakan amin. Amin. Nah ini terus Tuhan ngomong lagi, Daniel, ngapain kamu sibuk nyalakan setan terus? Setan itu gak usah disalahkan, dari dulu sudah salah. Kok nggak amin? Amin. Ya toh, sesuatu yang dari dulu sudah salah, ya gak usah dipikirin, biarin. Justru kita belajar. Terima kasih Bu Gembala, milik pujian yang luar biasa. Lagu lama dulu saudara. Nah kita ada beberapa kata itu masih pakai bahasa Melayu, sulit yang anak-anak muda ngerti. Sukar lenyap. Nah itu kan bingung, apa itu sukar lenyap? Artinya yang gak bisa hilang. Salib itu paling ditakuti oleh setan, bukan karena tanda salib, bukan karena bentuk salib, tetapi kalau saudara dan saya mau pikul salib. Amin. Dan itu perintah. Coba kita lihat Lukas 14 ayat 26. Coba ya, lihat Lukas 14 ayat 26. Oh maaf, 27 ya, 27. Maaf. Ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid-muridku. Jadi untuk mikul salib itu perintah Tuhan. Ya, tradisi Romawi pada zaman itu. Ya, salib itu adalah hukuman mati yang paling sadis sedunia. Amerika mempunyai sistem hukuman mati itu dengan listrik atau disuntik. Ya, Indonesia, Tiongkok dan beberapa negara lain ditembak. Masing-masing Malaysia, Singapura dengan digantung.
Nah, semua hukuman mati di semua negara di dunia itu langsung mati, nggak pakai menderita. Tapi kalau hukuman mati kerajaan Romawi itu sadis, saudara. Matinya bisa 3 hari kemudian, bisa 4 hari kemudian. Kenapa begitu lama? Karena darah yang dihukum mati itu netesnya pelan-pelan, tergantung lukanya. Nah, kalau kita baca di Alkitab, kenapa Tuhan Yesus matinya cepat? Sampai tentara Romawi nggak percaya. Sebab selama mereka menghukum mati penjahat, belum pernah matinya secepat matinya Tuhan Yesus. Ditulis di Alkitab, cuma dalam waktu kurang lebih 6 jam disalib, Tuhan Yesus sudah mati. Nah, yang lain nggak mau mati-mati, berusaha untuk tetap hidup, saudara. Nah, itu bisa berhari-hari baru mati. Bayangkan, darah netes pelan-pelan. Nih, nggak bisa bayangkan, haus, nggak boleh kasih minum. Apa itu kalau musim panas? Dengan luka-luka dari kepala sampai kaki, luka semua. Bisa bayangkan pedihnya. Nah, ketika pasukan Romawi melihat, kok cepat mati ini orang? Jangan-jangan pura-pura, jangan-jangan bohong. Nah, salah satu tentara, masih ingat, untuk membuktikan orang ini benar-benar mati atau pura-pura mati. Siapa ingat? Ini pelajaran sekolah minggu. Salah satu tentara itu ngapakan? Nusuk mananya Yesus, lambung, sisi kiri atau kanan, saya lupa. Ya, pokoknya salah satu. Tujuannya untuk membuktikan dia ini sudah mati benar atau pura-pura mati. Coba bayangkan sebentar ya. Kalau ada orang masih hidup, pura-pura mati ditusuk lambungnya, kira-kira bagaimana? Tertawa, geli. Coba jawab gimana? Kira-kira? Wow, teriak, sakit. Ketika Yesus ditusuk, ada reaksi? Dijawab, ada reaksi? Kenapa nggak ada reaksi? Sudah mati. Kaget mereka. Lalu Alkitab menulis, maka keluar air dan darah. Kenapa ditulis jelas keluar air dan darah? Logikanya hanya keluar darah. Saudara, ini rahasia. Semua mama yang melahirkan, pasti bayi keluar campur air dan darah. Jadi ketika lambung Tuhan Yesus ditombak, keluar air dan darah. Ini yang luar biasa. Lahirlah gereja, yaitu kita. Enggak cuma keluar darah, ada air. Ini hebat sekali. Nah, baca buku ya, anatomi kematian penjahat yang dihukum mati, itu ada bukunya. Ngeri, saudara. Seringkali mereka mati itu karena 2 hal. Satu, karena kehabisan darah. Yang kedua, ini yang mati secara nggak tahu sakitnya kayak apa. Karena nggak ada orang yang bisa cerita, karena pasti mati. Pecah jantung dan paru-paru itu pecah. Kenapa pecah? Masih ingat orang di sana? Tangannya dipaku dan diikat. Lalu di bagian kaki itu pasti ada alas untuk masukkan paku. Nah, mereka yang lututnya kuat itu matinya lebih lama karena bertahan terus. Masih ingat? Untuk meyakinkan supaya 2 penjahat yang dihukum mati bersama Yesus supaya cepat mati. Ayo ingat, tentara Romawi ngapain? Meremukkan lututnya. Saudara perhatikan, ini sadis sekali.
Nah, kenapa supaya cepat mati? Karena itu hari Jumat. 2 jam lagi setelah jam 3 itu orang Yahudi masuk Sabat. Itu hari yang kudus. Tidak boleh masih ada mayat tergantung. Nah, supaya mereka cepat mati, diremukkan lututnya, supaya merosot tubuhnya, nggak bisa bertahan lagi. Jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Maka itu penjahat yang gemuk matinya cepat karena merosot. Jangan tersinggung. Nah, begitu tubuhnya merosot karena lututnya nggak kuat lagi, pecah ini jantung dan paru-paru, darah keluar. Ngeri sekali. Bisa bayangkan penderitaan yang mati di salib. Nggak cuma itu, kejam pemerintah Romawi itu. Mereka kalau menghukum mati orang, sengaja di tempat yang ramai untuk banyak orang bisa melihat. Nah, selama mereka tergantung di kayu salib sebelum mati, itu semua orang yang lewat, bayangkan ya, diizinkan maki-maki, yang ngolok, melempari kotoran, melempari apa saja. Saudara bayangkan, itu kejamnya pemerintah Romawi. Ngeri nggak melihat itu? Ngeri sekali. Nah, itulah tanda salib yang harus kita pikul di hidup kita. Yesus Tuhan kita langsung mati karena dia menyerah, karena dia mengasihi kita semuanya. Yang mana seharusnya kita ada di situ. Ingat tadi lagu pertama yang nyanyikan itu apa tadi? Telah kulihat bukti kasihmu, itu yang gubal lagu salah satu anak kami, orang Cianjur namanya Yordan Kurniawan. Ketika dia mendengar saya khotbah tentang kematian Yesus, itu dia gubal lagu itu. Telah kulihat bukti kasihmu, dia mati gantikan kita. Amen. Dan sungguh Yesus itu menggantikan kita karena kejahatan kita. Seharusnya saudara dan saya yang ada di situ, betul tidak? Amen. Terus dia gantikan kita, luar biasa. Maka itu kalau kita yang sudah menikmati penebusan salib, tidak pernah taat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan, betapa jahatnya kita. Nah, ketika setan melihat saudara dan saya mau pikul salib, setan pasti nggak mau ganggu kita. Kenapa? Ayo coba mikir. Setan lebih suka ganggu orang mati atau orang hidup? Orang hidup. Ayo jawablah cepetan. Orang suka ganggu orang hidup atau orang mati? Hidup. Kenapa setan nggak mau ganggu orang mati? Percuma. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, sudah mati kok. Nah ini loh saudara, barang siapa tidak memikul salibnya, bukan salib Yesus, nggak sanggup kita salib Yesus. Seringkali kita memikul salib dia aja teriak-teriak, aduh. Apalagi salibnya Tuhan Yesus nggak sanggup. Nah, ketika setan tahu bahwa saudara dan saya pikul salib, maka di hadapan setan kita sudah dinyatakan apa? Ya, gak usah ragu-ragu. Kalau setan tahu bahwa saudara dan saya mau pikul salib kita, dan ketika setan melihat kita pikul salib, maka di mata setan, di hati setan kita sudah dianggap apa? Mati. Betul, saya dianggap mati. Nah, ketika setan melihat kita sudah mati, dia percuma ganggu kita. Maka dia ajak temannya, gangguin hidup aja, ini sudah mati semua, gangguin lain. Ngerti ilustrasi anak sekolah minggu itu? Ini yang kita harus belajar. Kita lihat Kolose 3 ayat 1 sampai 3. Kolose 3 ayat 1, lihat jelas sekali apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ayat 1 ya. Oh, ayat 3 dulu, saya baca ayat 3 dulu, maaf ya. Nah, sebab kamu telah coba kamu dong.
Saya. Nah, itu dia. Sebab aku telah mati. Stop dulu. Kalau ditambah kata setengah, artinya apa? Setengah hidup. Setengah mati. Nah, maaf. Nah, kalau setan tahu kita masih setengah mati, dia pasti ganggu. Oh, nggak amin. Tapi kalau setan tahu kita sudah mati, kabur dia, betul. Dia kabur. Setan nggak perlu dipakai. Dalam nama Yesus pergi, nggak mau usah. Pokoknya kalau setan melihat saudara dan saya mencintai salib, setan nggak mau ganggu. Percuma, sudah mati dia. Maka itu ayo masukkan nama kita di kata kami. Yang lupa namanya buka ID-nya. Siapa namanya? Sebab, ayo baca. Daniel Alexander. Lain mana suaranya? Nama masing-masing ya. 1, 2, 3. Sebab Daniel Alexander telah mati. Stop. Nah, jadi kalau saudara dan saya sudah mati dan iblis tahu, percayalah, gak usah ngusir setan. Mereka pergi sendiri karena mereka tahu percuma ganggu orang mati. Maka itu setan gak suka kita pikul salib. Setan suka kita pikul duit isinya, mikul koper isinya duit. Oh, itu setan suka sekali. Kenapa saya pakai kata koper? Kalau dompet isinya dikit, koper itu isinya banyak. Ayo kita pikir apa isi koper hidup kita. Itu luar biasa. Saya pernah lihat sebuah film pendek, judulnya Suitcase, koper. Dalam film pendek itu digambarkan ada orang mau pergi naik pesawat dan tarik kopernya. Biasa bukan? Semua kita kalau mau pergi bisa narik koper. Nah, koper itu isinya apa? Itu yang akan menentukan perjalanan itu ringan atau berat. Setuju nggak? Itu film pendek bagus sekali, luar biasa. Maka itu saudara, kalau yang kita tarik itu adalah salib, perjalanan kita pasti aman. Amin. Amin. Karena setan nggak akan ganggu. Tapi kalau setan tahu yang kita tarik koper isi duit, nah itu temennya. Betul nggak? Itu temennya. Saudara serius. Siapa pernah naik pesawat, masuknya terlambat, terus ruangan di atas kita duduk penuh. Akhirnya koper harus jauh dari kita. Ayo jujur, yang isi duit bisa duduk tenang nggak? Kopernya jauh. Enggak. Bisa duduk tenang nggak? Dikit-dikit noleh, dikit-dikit noleh. Lo ya atau tidak? Kalau yang kita pikul salib, nggak ada ngambil, biarin aja. Kok nggak amin? Amin. Maka itu apa isi koper hidup kita? Ada orang hidup isi kopernya dendam. Bisa tanya ada nggak? Ada. Dendam ke mertua masih disimpan, mertua sama 40 tahun yang lalu pada. Dendam kepada ipar, kemenakan, cucu, mantu, sudah banyak sekali, mantan tetangga. Ada nggak orang hidup isi kopernya dendam? Ada tidak? Ada. Ada nggak orang hidup isi kopernya khawatir, takut, jangan-jangan? Mana? Aduh, ini isinya apa koper hidup ini? Ayo periksa. Macam-macam isi koper kita, tergantung apa yang kita mau masukkan. Bisa nggak makin tua usia kita, koper kita makin berat? Jawab iya atau tidak? Ya, bisa nggak makin tua usia kita, koper makin berat? Kenapa makin berat? Bertambah. Ya justru macam-macam itu tadi. Maka itu saudara, penyakitnya orang tua itu cuma 2.
susah tidur dan khawatir. Betul atau tidak? Dia ngapain? Harusnya makin tua usia kita tuh makin rileks hidup itu. Ya, betul nggak? Makin santai. Kenapa? Harusnya beban makin kurang. Ya. Tapi ada banyak yang bodoh di antara kita. Kita masukkan di koper hidup kita sampah-sampah. Maaf, yang usia kepala 7, kepala 8, bisa nggak sampah tahun 60-an, 70-an tersimpan di koper itu? Peristiwa-peristiwa yang nggak enak yang pernah terjadi sebelum kita berangkat ke Amerika masih di Indonesia. Loh kok bisa nggak cepetan jawab? Bisa. Aduh, Bisa. itu dibawa ke Amerika. Maaf saya tanya, bodoh atau pinter? Kalau saya tanya ya, bodoh atau pinter orang yang begitu? Saya tanya kok tersinggung ya, nggak mau jawab. Bodoh atau pinter? Bodoh. Nah, ngapain sampah tahun 60-an, sampah tahun 70-an, sampah tahun 80-an? Masih disimpan rapi. Kalau lagi nganggur santai dibuka, ini koper tahun 65. Besok-besok buka, ini koper tahun 70. Buka lagi ini koper tahun 80-an, tahun 90-an. Berapa banyak itu sampah di rumah kita. Tapi kalau koper hidup kita cuma satu, dan itulah salib. Hidup itu ringan enggak? Ringan sekali. Tidur nyenyak, makan sambal pakai kerupuk, coba jangan tiap hari tapi tetap enak. Kok nggak amin? Betul nggak enak? Udah nggak ada khawatir. Ingat, kalau setan masih tahu bahwa ada di antara kita belum mati, masih hidup, maka murid Yesus itu akan jadi langganannya setan. Langganan itu bahasa kerennya member. Iya toh? Ayo, saya pernah jadi member apa yuk? Kosko, iya. Ayo member apa lagi? Kosko. Apa? Iya makanya itu. Ini yang betul. Membernya sih nggak bayar, gratis ditawari malah setan namanya kok. Oke, Kosko. Apa lagi yang umum? Semplak. Iya, apa lagi? CVS enggak, hampir enggak ya. Kecil. Oke. Apa fungsi jadi member? Easy access. Easy access. Gampang dapat akses. Apalagi? Dapat diskon. Oke. Nomor 3. Apalagi kalau jadi member? Cashback. Oke. Yang keempat. Apa untungnya jadi member? Sebutan. Dapat benefit. Benefitnya itu macam-macam loh saudara. Ya. Maaf. Tapi kalau kita jadi membernya setan, goblok. Serius. Sering dapat diskon dosa. Aduh, enggak enak betul nih. Yang ngomong sudah dapat diskon, bukan saya. Dapat diskon. Walaupun dosa di diskon, ya tetap enggak enak. Nah, aja. Oke, dapat macam-macam cashback, dosa juga. Ini dosa dibalikin lagi. Saudara, maka itu mulai hari ini yang masih jadi membernya setan yang bertobat. Bagaimana caranya? Enggak mau jadi member? Gampang, unsubscribe, selesai. Oh, enggak amin. Betul, ini sudah, enggak mau lagi. Nah, hari ini berbahagialah setiap kita kalau kita jadi member kerajaan surga. Amin. Karena salib itu tandanya. Itu luar biasa. Tuhan. Hanya dengan satu prinsip, sudah mati. Setelah mati dan hidup kita bagaimana? Tersembunyi. Tersembunyi
bersama. Ayo, tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Yahweh Tuhan kita. Saudara tinggal di Amerika, saya beri ilustrasi. Kira-kira kalau ada di antara kita bisa diizinkan nginep di White House. Wow. Saya pakai kata hidup kita tersembunyi di White House. Aman gak? Aman. Ada yang berani musik ganggu kita? Tak ada. Jawab, ada yang berani ganggu kita? Tidak ada. Baru mau masuk pagar tanya, ngapain lu? Ngerti gak ilustrasi? Kalau saudara dan saya sudah mati karena salib itu, hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Tuhan. Amin. Berarti sebelum setan berani ngambil kita, menyentuh kita, setan harus melewati siapa dulu? Yesus. Ayo baca nih. Setan harus melewati siapa dulu? Yesus. Enggak cuma Kristus saja. Apa Putra Roh Kudus? Loh, baca itu loh. Hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus Di dalam Tuhan Yahweh kita. Jadi ada berapa perlindungan sebelum setan bisa meraih kita? 2. Siapa dan siapa? Tuhan Yesus dan Bapa di sorga. Ayo saya tanya, kalau kau dan setan goblok dan setan nekat tetap mau merebut kita, mereka mikir nggak melewati 2 barikade ini? Wow. Mereka mikir nggak? Mikir. Nah, kalau setan goblok, setan nekat aja bisa mikir, maka setan pintar lebih mikir lagi, nggak berani. Oh, nggak amin. Amin. Gampang toh untuk mengerti? Siapa pernah merasa aman dengan insurance? Wajar nggak kalau orang itu merasa aman karena ada insurance? Wajar. Secure, dari kata secure, wajar. Tapi apakah ada perusahaan insurance yang berani jamin 100%? No. Makin mahal pun premi yang kita bayar, tetap ada istilah apa itu? Apa term and condition? Apa istilahnya? Term and condition. Iya, term and conditionnya ada persyaratan. Enggak bisa. Tapi insurans dari surga salib. Aman? Amin. Aman. Sangat luar biasa. Jadi ini insurans kita, sebab kita telah lupa lagi itu. Sebab kita telah mati. Maka setan gak mau ganggu orang mati. Percuma. Saya punya ilustrasi, tapi ini fakta. Saya berikan saudara, satu hari saudara mau viewing, ada keluarga teman meninggal. Nah, waktu saudara mau ke rumah duka untuk melihat, itu kebetulan peti jenazah belum ditutup. Nah, saudara bareng teman saudara. Nah, teman saudara itu nggak kenal keluarga yang meninggal, tapi dia nggak bisa nolak ya karena dia menurut saudara, berikut juga nggak. Nah, ini maaf, cuma cerita. Kebetulan yang meninggal itu orangnya wajahnya jelek sekali, saudara. Nah, biasa bukan? Kalau kita sudah di rumah duka, kita dekat dengan petinya toh untuk memberi rasa empati juga. Nah, teman kita ini refleks, saudara. Begitu sampai di depan peti, wih, jeleknya. Dia nggak sadar. Tiba-tiba dari dalam peti nempelin dia keplok. Lancar. Ini mati atau hidup? Hidup. Iya. Loh, masa hidup saya di dalam peti mati loh? Hidup dulu terus mati Dari lagi. dia hidup atau mati? Hidup. Jawablah. Hidup atau mati? Hidup. Jangan dikubur masalah ini orang. Masih hidup. Ngerti ilustrasi ini? Satu-satunya tanda yang paling gampang, kita ini sudah mati atau masih hidup. Cek, bisa tersinggung gak? Lu kok cerita ini ya? Kenapa? Siapa ngomong? Cucu gimana? Oh, bukan siapa? Ya, belum mati itu.
Maka itu satu-satunya tanda yang ngaku Kristen, ngaku murid Yesus, ngaku anak Tuhan, kalau masih bisa tersinggung itu belum mati. Gampang gak? Kalau saya tanya gampang. Gampang gak untuk mendeteksi kita sudah mati atau belum? Nah, saya pesan kepada Bapak Ibu Gembala, karena saya pernah jadi gembala hampir 14 tahun. Saya paling senang kalau di gereja saya ada orang baru dan itu orang kayak tahu Jepang. Tahu Jepang? Halus sekali. Belum dipegang sudah pecah. Nah, ada orang Kristen seperti tahu Jepang. Belum diapa-apakan, cuma dilihat, ngapain dilihat? Loh, ada nggak orang seperti itu? Ada. Ampun orang kayak begini. Ya, nah, saya tolong Pak Gembala, Bu Gembala ya. Kalau ada jemaat suka tersinggung, umumkan. Saudara, Bapak A dan Ibu B itu suka tersinggung. Malah hari ini singgung mereka terus. Loh serius itu? Begitu Bapak, biarlah itu mengganggu di gereja. Ya. Nah, dengan sering disinggung, lama-lama kebangga. Nah, bertobat dia. Maka itu orang yang suka tersinggungan walaupun duitnya banyak, jangan dipelihara, sakit kepala. Sakit kepala itu orang yang berbuat sakit kepala. Setuju Pak Gembala? Amin. Iya, nggak apa-apa. Biar dia cari gereja lain. Di gereja lain tak dibikin rusuh lagi itu orang. Iya, karena apa? Belum mati. So, nggak bikin masalah di mana saja. Tadi kami di mobil di Uber kesini bertiga cerita. Ya, ada temannya Bu Erin ini sudah punya calon, batal menikah. Karena apa? Orangnya ini kaku sekali, perfeksionis, semuanya salah. Akhirnya bilang, gak usah menikah aja lah. Nah, rugi diri sendiri. Jadi, gimana tadi caranya ngecek sudah mati atau belum? Masih bisa tersinggung atau tidak? Jadi kalau masih bisa tersinggung, belum mati. Gimana caranya mati? Singgung terus sampai lo serius. Maka itu salib ini penting untuk hidup kita. Amen. Supaya setan tidak berani dekat kita lagi. Karena setan tahu percuma ganggu orang mati, tapi yang suka tersinggung. Saya pernah berilustrasi di sini beberapa tahun lalu. Misalnya, kalau saudara sedang menunggu sesuatu atau menunggu seseorang belum tiba yang saudara tunggu, atau ada orang lewat di depan saudara, terus dia nolak, anjing lu, marah nggak? Jangan marah, bukan anjing mau marah, nah itu dia. Harusnya kalau ada orang gitu tanya, maaf anjingnya yang mana? Belum betul tidak? Anjing asli sebut anjing, apa reaksinya? Lo cepat, anjing beneran kita ngomong anjing lu, reaksinya apa? Biasa aja. Enggak ada. Makanya anjing asli nggak tersinggung mendapat yang bukan anjing tersinggung. Nah, ketahuan lagi bukan. Berarti yang bodoh siapa? Maaf nih. Ini loh, hal-hal kecil begini sering kali kita kalah. Amin. Jadi setuju? Satu-satunya tanda setan tahu kita sudah mati atau belum, ya kayak Tuhan Yesus ditombak. Ya kalau dia sudah mati kok, kalau sudah mati ada reaksi nggak? Nggak ada. Nah, setan akan melihat kita, kalau dia ganggu kita dan kita bereaksi, nah itu langganan setan, itu memberi setan. Kenapa? Karena setan tahu masih hidup, cuma pura-pura mati. Jadi hebat nggak kuasa salib itu, saudara? Amin. Luar biasa. Siap disinggung? Amin. Siap. Ah, bener. Saya tanya nanti. Siap disinggung? Siap. Mikir dulu. Ya, kalau setelah dipraktek marah-marah amas. Lu nggak kenal siapa gua? Merusuh. Dia aja nggak tahu, bikin orang yang bisa tahu.
Lu lucu gak orang ngomong gitu? Lu gak tahu siapa gua? Dia gak tahu siapa gua. Saudara, itulah orang sombong, orang suka tersinggung. Mau bertobat gak? Amin. Ya harus. Kalau orang tidak bertobat mengaku murid Yesus masih suka tersinggung, pasti itu langganannya setan. Ingat tadi membernya pasti dapat Diskon. diskon. Aduh, walaupun didiskon kalau dosa ini apa ini? Enak ya hidup dengan Tuhan. Amin. Itulah kuasa salib yang buat setan itu mati. Nakut, nggak mau ganggu kita. Jatuh. Cepat jatuh. Maaf, nanti kami nggak bisa ikut perjamuan kudus juga karena kami harus ke Las Vegas. Ada pelayanan jam 5.30 nanti. Pesawat kami take off jam 2.09. Cepat. Nggak apa-apa ya. Tadi ibu siapa tadi ya? Saya pamit. Kamu itu saya bungkuskan aja. Makan di ya. Hari ini menunya spaghetti pakai apa, Bu? Saya bilang, aduh spaghetti ya. Oke ya, udah baca sama-sama. Jangan lupa kata kamu ganti nama. Karena itu kalau Daniel dibangkitkan bersama dengan Kristus, karena perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Kalau saudara dan saya sudah dibangkitkan, berarti kita sebelum dibangkitkan harus apa dulu? Mati dulu. Matinya bagaimana? Disalib. Nah, begitu kita mati lalu dibangkitkan, maka ada satu kejadian yang luar biasa di hidup kita. Yang kita cari bukan perkara-perkara dunia ini. Amin. Tapi yang di atas. Saudara, kalau saya cerita ini, jangan saudara mikir macam-macam. Ini yang saya hidup. Tadi pas saya masuk ada yang tanya, loh, Pak dari Desember belum pulang? Sudah, saya bilang begitu. Desember saya bilang saya di sini Natal. Belum pulang. Saya bilang begitu. Belum mandi. Tanggal 15 Januari kami landing di Jakarta dari LA. Kami berangkat tanggal 13. Ya, 13 Januari. Kami landing, langsung saya ke dokter mata, periksa karena katarak saya 16 Januari saya operasi. Ya, keliling 23 Januari saya ke Munich, Jerman. Dari tanggal 24 landing, ada pelayanan 25, 26 saya ke kota lain di Jerman. Selasa 28 pagi Januari saya ke Belanda. Itu naik kereta api, naik tren. Pelayanan di sana di Belanda. Sampai tanggal 5 kemarin, 5 Februari, saya terbang ke San Francisco. Nah, dapat tiket murah, salah ngecek. Transitnya 13 jam di Istanbul. Ya, tapi saya santai nikmati. Saya pun sampai tidur 3 kali saya. Di sofa ini dibangunkan, mau dibersihkan. Oke, pindah sofa ini. Bangun, mau breakfast, bangun lagi. Ini lunch. Tapi saya nikmat betul. Amin. Tiba hari Kamis tanggal 6 dijemput Erlin. Ya, kemarin Jumat seharian sibuk juga. Jumat Sabtu kemarin dengan keluarga Rudi Momondol kami jalan. Terus tadi malam ada pelayanan. Sekarang di sini. Nanti ke Las Vegas. Hari Jumat pagi kami ke Oklahoma City. Tanggal 16 hari Minggu pagi kami ke Los Angeles. Sampai Senin 17 pelayanan 18 Februari saya balik ke Jakarta. Muter di sana ke Bali, Kalimantan, terus pulang Papua sampai Maret. Nanti akhir Maret ke Eropa lagi. Saudara, maaf saya cuma cerita. Ini menjadi kesaksian. Kalau saya nih pakai pikiran dunia, nggak mau, bukan cuma masalah capeknya. Maaf saya cuma cerita. Duitnya. Selama saya pelayanan, saya tidak pernah merepoti yang ngundang untuk masalah tiket. Semua kami urus sendiri. Amen. Serius. Ini cara hidup saya karena pola pikir saya surga. Jadi sejak saya pelayanan, saya ke Amerika tahun 81 pertama kali. Itu yang bayari tiket saya pendeta Dr. Adi Sutanto. Masih hidup orangnya.
Itu pertama kali saya tampilkan ini bayar. Setelah kedua kali sampai kesekian ratus kali ini bayar sendiri. Hebat nggak Tuhan? Amin. Maka itu pola pikir kita, mindset kita, cuma ada satu di antara dua pilihan. Mikiran di surga atau mikiran di bumi. Ayat 2. Ayat 2. Pikirkanlah, ayo, Perkara yang di atas, bukan cicak di dinding, bukan. Apa itu pikiran di atas? surga. Pikiran surga. Apa bedanya pikiran surga dan pikiran dunia? Gampang. Pola pikir dunia selalu berpikir untung berapa, dapat berapa. Betul tidak? Tapi kalau pikiran surga bisa beri berapa. Pikiran dunia disakiti, batas. Pikiran surga berkati. Beda jauh. Maka itu makin besar firman Tuhan menguasai hidup kita, maka makin besar juga kehebatan Tuhan nyata di hidup kita. Amin. Ini cara Tuhan yang luar biasa. Begitu ayo kita betul-betul menghidupi firman Tuhan ini. Amin. Untuk segala macam yang kita hadapi dalam hidup. Ya, ini cuma apa? Sekedar tahu saja, saudara. Saya coba melihat ya. Ini tiket kami domestik yang Desember. Kan kami bertiga, ya. Istri saya, lalu ada anak saya. Nah, itu selama sebulan kami di Amerika. Tiket domestik kami, coba Pak Gembala bacakan. Masih ada ini. Totalnya berapa? Ya, ini dari 3.900 masih sisa 1.000 lebih. Jadi, ya jadi 4.000, 5.000-an ya. 5.000-an. Nah, sebulan kami di Amerika yang bulan Desember yang lalu sampai Januari. Saudara bayangkan, 5.000 US dollar. Dan itu bisa tercukupi, heran. Jujur, maaf. Kalau cuma menjagakan persembahan pelayanan, nggak mungkin ada uang sebesar itu. Amin. Dalam satu bulan. Kami tiba tanggal 15 Desember di New York, dari Jakarta menuju New York, terus kami balik tanggal 13 Januari dari LA. Itu loh pemeliharaan Tuhan. Amin. Kalau kita sudah mati karena salib dan dibangkitkan bersama Yesus, pikiran kita itu menentukan. Kira-kira kalau semua cara berpikir kita pikiran Kristus, hidup itu ringan atau berat? Ringan. Ringan sekali. Gak pernah rasa berat sama sekali. Apalagi janji Tuhan Yesus di Matius 11, bebanku ringan, kuku enak. Bayangkan, ini Tuhan kita. Maka itu melihat, kalau setan melihat cara hidup saya seperti ini, kira-kira saudara mikir setannya kayak apa? Kalau mau ganggu saya, kabur. Setan mikir rugi. Maaf ya, saya punya kalimat aja. Setan itu paling suka ganggu orang yang doyan duit. Amin kan? Gak apa-apa. Lo serius? Kalau orang itu hitungannya dikit-dikit duit, itu langganan setan betul. Tapi kalau setan tahu saudara dan saya nggak doyan duit, setan melengos. Kalau kata melengos, ngeliat aja nggak sudi, karena nggak bisa diganggu. Oh, amin. Amin. Enak gak hidup kayak begini? Amin. Enak sekali. Maka itu praktekkan firman.